Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat pagi. Pagi. Kabarnya hari ini? Baik. Semangatnya lebih hari ini. Terlebih dahulu kita yel-yel. Za. Zaka. Ya. Zaka. Luar biasa. Oke, kita awali pembelajaran pada hari ini. Tolong berdiri semua, merapikan bangkunya dan pakaiannya. Oke. Mengecekkan kehadiran anak-anak semua. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Kami izin, Pak. Ya, semoga untuk pertemuan besok bisa bergabung seperti biasanya ya. Ya. Anak-anakku sekalian, pagi ini kita belajar mengenai mesin 4 tak dan 2 tak. Di mana dengan belajar materi ini diharapkan siswa dapat menjelaskan cara kerja mesin 2 tak dan 4 tak. Mari anak-anak, kita belajar pelajaran materi hari ini dengan sungguh-sungguh karena ini merupakan basic pengetahuan yang harus kalian capai dan dikuasai untuk mampu mempelajari materi-materi selanjutnya. Oke. Dan sebelumnya Bapak sudah memberikan tugas gambaran untuk membuat sumber belajar mengenai mesin 4 tak dan 2 tak. Oke. Adakah materi tersebut sudah dibawa dan sudah dibaca? Sudah? Aku sekalian, dari gambar yang ada di papan tulis, kira-kira kalian tahu apa tentang yang ada di papan tulis? Apa yang saudara ketahui? Coba analisis. Coba. Omega Pro 4K sedangkan motor Ninja 2K. Iya, mantap. Ada lagi? Saya Pak. Ya. Omega Pro iri Pak. Ninja boros Pak. Oke, ada lagi? Saya Pak. Oke. Motor Ninja darinya kencang Pak daripada Mega Pro walaupun versinya sama. Oke, mantap. Ada yang lain? Saya Pak. Oke. Suara motor Ninja lebih kencang Pak. Oke, ada lain? Dah habis ya? Oke. Tadi ada beberapa poin penting yang cukup menarik. Yang pertama, mengapa mesin 2 tak dengan sesi yang sama bisa lebih kencang? Satu. Nomor 2, kenapa suara motor 2 tak cenderung lebih keras? Yang ketiga, kenapa terdapat asap putih pada gas buang motor 2 tak? Yang keempat, kenapa motor 4 tak bisa dikatakan iri? Kalian sebagai siswa TSM, misal ada orang yang bertanya tentang mengenai hal tersebut, apa tanggapan kalian? Sekalian, kita pelajari apa dulu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Cara kerja mesin 4 tak dan 2 tak, Pak. Oke, mantap. Itu. Dah, silahkan pertanyaan yang Bapak tuliskan di papan tulis, dicari jawabannya dan cara kerja mesin 2 tak dan 4 tak. Bisa memanfaatkan sumber belajar yang sudah di bawah yang tadi ataupun mencari lewat internet. Dah, Bapak berikan waktu 30 menit dan nanti perwakilan siswa harus bisa menjelaskan satu persatu tentang mengenai mesin 4 tak dan 2 tak. Oke.
kenapa suatu mesin dikatakan 2 tak dan 4 tak? Untuk mesin 4 tak butuh 4 langkah gerakan untuk menghasilkan 1 kali langkah usaha. Sedangkan untuk mesin 2 tak membutuhkan 2 kali langkah piston untuk menghasilkan 1 kali tenaga usaha. Oke, saya bisa menjelaskan ke papan tulis cara kerja mesin 4 tak. Siapa? Ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan cara kerja mesin 4 langkah. Oke. Yang pertama, langkah isap. Piston bergerak dari TMA menuju ke TMB. Ya. Katup masuk, terbuka, katup buang, dan tutup. Campuran bahan bakar udara masuk melalui saluran masuk. Yang kedua, langkah kompres. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Katup masuk, tertutup, katup buang, tertutup. Campuran bahan bakar dan udara dipadatkan sebelum titik mati atas tercapai dan terjadilah percikan bunga api. Yang ketiga, langkah usaha. Piston dorong dari TMA ke TMB. Katup masuk, tertutup, katup buang, tertutup. Karena ada yang akan didorong ke bawah. Oke. Yang keempat, langkah buang. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Katup masuk, tertutup, katup buang, terbuka. Sisa pembakaran terbuang melalui saluran buang ke knalpot. Oke, terima kasih bisa menjelaskan cara kerja mesin 2 tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara kerja mesin 2 tak. Untuk Muhammad Khalilullah yang sudah mempresentasikan cara kerja mesin 2 tak. Oke. Kalian semua sudah mengerti cara kerja mesin 2 tak dan 4 tak? Sudah. Oke, sekarang marilah kita menjawab satu persatu pertanyaan yang tadi. Oke, siapa yang bisa menjawab? Ya Pak, Oke. dari referensi yang saya baca, dengan cc yang sama, mesin 2 tak lebih kencang karena untuk menghasilkan 1 kali langkah usaha hanya dibutuhkan 1 kali putaran poros engkol. Namun untuk mesin 4 tak membutuhkan 2 kali putaran poros engkol untuk 1 kali langkah usaha. Oke, beri aplaus buat Adana. Apa lagi yang bisa menjawab kapan lubang saluran buang terbuka? Saya Pak. Oke. Buang-buang terbuka saat langkah usaha belum selesai, jadi masih terdapat energi ledakan hasil pembakaran yang besar sehingga menimbulkan suara knalpot yang keras. Oke, mantap. Tepuk tangan. Ayo, siapa lagi yang bisa menjawab kapan terjadi asap putih gas buang motor 2 tak? Ya Pak. Oke. Karena asap putih karena adanya oli samping menjadi pelumas pada ruang engkol yang ikut terbakar saat terjadi pembakaran. Oke, tepuk tangan kepada apa lagi yang bisa menjawab pertanyaan yang tadi? Ya Pak, Oke. pada mesin 2 tak setiap akhir langkah usaha lubang buang sudah terbuka sehingga banyak energi yang terbuang. Yang kedua, proses pemilas tersebut sangat singkat sehingga masih ada sisa gas buang di ruang pembakaran. Ya. Yang ketiga, adanya oli samping yang ikut bersirkulasi masuk ke ruang bakar dapat mempengaruhi kesempurnaan pembakaran. Oke. Apa yang kita pelajari barusan mengenai cara kerja dan karakteristik mesin 4 tak dan 2 tak. Kira-kira apa saja hal yang dapat dicari dari materi yang tadi? Siapa yang bisa menjawab? Pada sisi yang sama menghasilkan tenaga yang lebih besar, namun lebih boros ataupun tidak efisien dan kurang ramah di lingkungan, Pak. Oke. Kalau terkait dengan perawatan mesin 2 tak dan 4 tak ditinjau dari salah satu yang membedakan
di bagian pelumasan. Ayo, apa saja kira-kira ini? Siapa yang bisa tidak oli mesin 2 tak kita gunakan kepada oli mesin 4 tak? Bisa tidak? Ya. Hah? Bisa? Ya. Apa? Karena Ali kan sama. Ya. Kira-kira betul tidak jawaban kalian ini? Ada jawaban lain ataupun sanggahan? Salah Pak. Oh ya. Seharusnya tidak bisa karena pada oli mesin 2 tak hanya digunakan untuk melumasi pada bagian kopling. Untuk ruang engkol dilumasi dengan oli samping, sedangkan pada mesin 4 tak oli digunakan untuk melumasi bagian kopling dan transmisi sekaligus ruang engkol sehingga oli harus tahan panas. Oke, terima kasih. Dari ini kita tahu yang mempunyai motor 2 tak jangan sampai kehabisan oli sampingnya. Karena apa? Karena apa? Nah, supaya tidak terjadi kerusakan pada mekanisme piston dan silindernya. Ya, baik sekali anak-anakku sekalian. Dari diskusi yang tadi, cara kerja mesin 2 tak dan 4 tak, Bapak harap materi tersebut bisa dipelajari lagi di rumah. Siap? Oke. Setelah ini, supaya benar-benar mengerti mengenai pengetahuan tentang mesin kendaraan bermotor. Ayo, berikut kita harus mempelajari apa lagi? Ini cara kerja komponen mesin, Pak. Pelumasan, Pak. Pengapian dan sistem pembakaran, Pak. Semua yang anak-anak sebutkan itu penting untuk kita pelajari. Namun, supaya kita berkesinambungan, minggu depan kita pelajari mengenai bagian dan cara kerja komponen utama mesin. Oke, nah maka dari itu besok dibawakan artikel ataupun buku ataupun bahan yang menjelaskan hal tersebut. Ya, sekarang Bapak akan memberikan soal sebagai evaluasi dari pembelajaran pertemuan ini. Dan soal berbentuk pilihan ganda dengan jumlah soal 15 soal, waktu dengan 15 menit. Silahkan siapkan kertas, tuliskan identitas kalian masing-masing di pojok kanan atas. Semua pertanyaan sudah dijawab dan apa yang kita pelajari minggu depan sudah kita sepakati. Dari materi yang kita pelajari, mesin 2 tak banyak memiliki kelemahan, terutama terkait dengan efisiensi bahan bakar dan emisi gas buang. Itulah yang menyebabkan saat ini mesin 2 tak tidak diproduksi lagi untuk digunakan sebagai alat transportasi manusia. Bapak senang sekali dan bangga sekali anak-anak sangat antusias, aktif dalam mengikuti pelajaran hari ini. Semoga ini dapat dipertahankan seterusnya ya. Baik anak-anak, kita sudah di penghujung waktu. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Oke. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa untuk orang dimulai. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina
Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.